Inna ad-dina 'indallahil Islam. Terus saya mimpi. Saya mimpi itu pertama saya mimpi ketemu Nabi. Rasul. Ya, ada 4. Hmm. Nabi Isa, Musa, Nabi Nuh, dan Muhammad. Saya jalan. Kalau untuk Nabi Isa tuh ya memang nampak wajahnya, cuman ya kalau Nabi yang lain tuh nggak nampak. Apalagi Muhammad. Muhammad itu cuman silau aja sih. Bentuknya pun kita nggak tahu, pokoknya silau. Yang nampak badannya itu hanya 3 Nabi itu. Cuman yang mukanya yang jelas itu Nabi Isa. Masya Allah lah pokoknya. Dan kata Nabi Muhammad, kan pada saat itu kan saya disuruh nyebrangin sungai. Jika kamu percaya, kamu tidak akan tenggelam. Dan di tengah-tengah akan dijemput oleh Nabi Nuh pakai sampan. Saya takut disuruh nyebrang. Saya ninjak sungai itu kayak saya ninjak lantai dan nyampe di tengah. Seperti kayak bapak-bapak udah tua pakai tongkat gitu, pakai tuh pokoknya kasih ngerudungin saya gitu, ngerudungin di padang gurun, ngerudungin. Kaget saya, bangun lagi sebentar mimpinya, terus tidak lama ketemu lagi dengan kakek-kakek itu di atas gunung, kasih saya Al-Quran yang berlapiskan emas. Saya pegang gini, saya pengen pindah agama gitu, tapi masih orang tuh kan masih nggak bolehin. Mama atau panggilnya apa? Iya. Ibu, mama. Mama. Cuman kalau bapak ini kan masih yang namanya laki-laki ya, bapak tuh nggak banyak omong. Paling mama yang nggak boleh gini-gini, sampai kerudung saya yang saya mau belajar sholat, buku saya itu semuanya. Ini apa? Pas udah ketahuan di tempat tidur, ini apa? Dicampain. Kita memutuskan mualaf. Nah, satu itu pertanyaan besarnya kayak gitu, big picture apa sih yang menarik? Tadi kan sebelum kita rekaman kan pernah bilang katanya dari tahun 2010 ya, kayak gitu. Why? Kenapa gitu? Panjang ya kalau mau diceritakan kenapa aja. saya harus mualaf. Jadi saya mengenal Islam itu dari SMP sebenarnya. SMP, jadi teman saya itu kebanyakan Islam. Oh, lingkungan. Lingkungan, tapi pada saat itu saya masih nih di agama yang dulu nih, masih lah sembahyang di tempat yang dulu kan. Orang tua juga itu agamanya yang dulu sama? Masih sama yang dulu sampai sudah meninggal saat ini. Sekarang saya sudah ada orang tua dua-duanya. Jadi pas sudah benar-benar kepengen itu, awal mula itu sambil kuliah. Curi-curi itu pergi ke masjid sini, ikut perkumpulan ini, mukmin ini. Bilangnya sama orang tua mau belajar kelompok. Jadi di situ tuh pengen tahu sih Islam tuh gimana. Kalau dengar suara azan itu enak gitu kan. Suara azan. Enak. Terus ada sih salah satu kenapa saya bisa memilih. Kalau agama saya yang dulu itu kan nampak itu. Kok bentuknya ini nampak, ini nampak gitu ya. Tapi kalau di Islam itu ya memang nggak ada, karena memang secara logika kita nggak tahu gimana bentuk Allah itu gimana. Nabi Muhammad itu gimana, kita nggak tahu gitu kan. Jadi saya pelan-pelan belajar sama teman itu sampai saya ke Singkawang. Oh, luar biasa. Singkawang, belajar sama teman. Pas meyakinkan diri itu, saya pernah mati suri soalnya. Hah? Benar? Iya. Kenapa mati suri, gimana maksudnya? Sakit pada saat itu, sakit. Jadi saya tuh kecapean, kayak istilah kena apa sih kalau yang kecapean itu tiba-tiba pas saya pulang kerja, penyakit kecapean itu pokoknya udah letih, rambut tuh berguguran gitu. Rambut tuh gugur pokoknya. Jadi itu saya ingatnya saya pergi ke kamar tidur. Terus tiba-tiba bangun itu udah banyak yang berjejer gitu ya, tiba-tiba jejer manusia. Tapi
sama semuanya, cuman nggak nampak siapa nggak nampak. Di situ saya di tangan saya tuh ada kertas putih, di situ tanda tanya. Tanda tanya. Terus saya ditanyain, nama kamu siapa, agama kamu apa, nabi kamu apa, ditanyain. Saya sebut semuanya. Saya pada saat itu lagi mau ini nih, tapi saya udah hafal 2 kali kalimat syahadat. Di situ saya nyebutkan 2 kali kalimat syahadat karena seperti yang bertanya sama saya ini kayak nggak yakin saya beragama Islam. Terus yang bertanya sama saya, tuh kamu bisa? Ini di mana? Saya bilang gitu. Kamu belum waktunya, gitu. Padahal saya ngerasa tuh sebentar sekali. Ternyata saya merasa ini di mana gitu kan? Pas saya balik, ini di mana? Saya belum mau mati. Saya belum menikah, saya belum punya anak, saya belum dapat pekerjaan yang baik, saya ingin membahagiakan orang tua. Saya cuman bilang gitu, terus kamu belum waktunya. Di situ saya ada beberapa orang yang memang ngikut gitu, tapi sama belum waktunya juga. Tiba-tiba saya bangun itu udah nggak bergerak, cuman ramai orang, udah dimandiin. Beneran? Udah dimandiin. Mati Jadi suri itu. cuman pas cerita dari mama tuh nggak percaya. Belum mati, tapi udah dimandiin, cuman ngerasa masih ada gitu. Ya, kalau orang tua beda ya. Kan kalau perasaan. agama yang dulu itu kan lama ya, nggak langsung biasanya. Masih ada beberapa hari. Kayaknya tuh sebentar, kayak nggak nyampe 5 menit saya di situ, tapi kayaknya di situ udah kayak sehari. Itu kejadiannya pas mati suri berapa hari itu? Sehari? Sehari. Sehari? Dan situ orang kan pada kaget semua. Dan saya juga di situ saya nggak ingat, taunya di situ saya tuh yang cerita lah ya. Taunya di situ saya tuh udah nggak ingat apa-apa, kayak orang linglung lah apa segala macam. Pas udah itunya pun semingguan baru ngerasa enak gitu. Jadi, Masya Allah. Jadi pas di situ saya masih tuh meyakini. Saya sampai bilang sama orang tua, saya pengen pindah agama gitu, tapi masih orang tua kan masih nggak bolehin. Mama atau panggilnya apa? Iya. Ibu, mama. Mama. Cuman kalau bapak ini kan masih yang namanya laki-laki ya, bapak tuh nggak banyak omong. Paling mama yang nggak boleh gini-gini, sampai kerudung saya yang saya mau belajar sholat, buku saya itu semuanya, ini apa? Pas udah ketahuan di tempat tidur, ini apa? Dicampain. Nangis saya. Saya mau belajar. Di situ masih orang tua menentang, masih saya itu belajar, terus saya mimpi. Saya mimpi itu pertama saya mimpi ketemu Nabi. Rasul. Ya, ada 4. Nabi Isa, Musa, Nabi Nuh, dan Muhammad. Saya jalan. Kalau untuk Nabi Isa tuh ya memang nampak wajahnya, cuman ya kalau Nabi yang lain tuh nggak nampak. Apalagi Muhammad itu cuman silau aja sih. Bentuknya pun kita nggak tahu, pokoknya silau. Yang nampak badannya itu hanya 3 Nabi itu. Cuman yang mukanya yang jelas itu Nabi Isa. Masya Allah lah pokoknya. Dan kata Nabi Muhammad, kan pada saat itu kan saya disuruh nyebrangin sungai. Jika kamu percaya, kamu tidak akan tenggelam. Dan di tengah-tengah akan dijemput oleh Nabi Nuh. Pakai sampan. Saya takut, disuruh nyebrang. Saya ninja sungai itu. Kayak saya ninjak lantai dan nyampe di tengah. Balik lagi. Menarik. Terbangun saya. Terbangun. Itu saya tuh kayak mus-musan. Itu mimpi yang pertama. Selang beberapa bulan atau beberapa itulah, mimpi yang kedua ketemu dengan seperti kayak bapak-bapak udah tua pakai tongkat gitu. Pakai itu pokoknya kasih ngerudungin saya gitu. Ngerudungin di padang gurun. Ngerudungin. Kaget saya, bangun lagi. Sebentar mimpinya. Terus nggak lama ketemu lagi dengan kakek-kakek itu di atas gunung, kasih saya Al-Quran yang berlapiskan emas. Saya pegang gini.
Nah dari situ saya tuh Makin kenapa? yakin. Kayak pertanda Yakin. atau apa? Saya tuh ngomong sama orang tua bilang itu tuh cuman mimpi lah apa segala macam gitu kan. Tapi setelah saya belajar, Eta itu pertanda itu. iya. Salah satu. Dan memang udah bulat tekadnya saya mau Islam. Selain itu yang menarik dari Islam tuh apa sih? Selain yang tadi kejadian yang dalam tanda kutip luar biasa lah kayak gitu. Banyak ya kalau untuk menarik dari Islam tuh nggak bisa diomongkan. Tadi yang awal omnipresent itu bahwa Tuhannya tidak bisa, zat yang namanya Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti apa kayak gitu. Ya itu salah satu. Berarti logik ya, dari awalnya logik dulu. Iya. Logika bahwa Tuhan itu zat muhalafatu lil hawadisi. Jadi berbeda dengan pencipta tuh berbeda dengan yang diciptakannya. Jadi zatnya Tuhan itu tidak akan terbayangkan, tidak nyampe pikiran kita. Maksudnya itu kali. Berarti logik juga. Yang sebenarnya itu yang agama yang dulu ya. Ya Allah itu ada disebutkan, tapi sebutnya kan itu. Nah, kalau kita Allah, dia kan Allah. Tapi lebih diutamakan itu adalah ya tadi kayak Nabi Isanya lebih diutamakan. Saya no komen kalau itu, saya nggak paham, saya nggak bisa kalau bahas yang ini itu. kan maksudnya kan dari itu saya sendiri kenapa saya bisa masuk sama Islam. okay. Jadi sedangkan kalau di Islam itu qul huwallahu ahad. dari awal itu Allah menciptakan bumi, Adam dan Hawa sampai beranak pinak ada nabi sekian, itu udah menarik menurut saya. Dan inilah sebenarnya ajaran agama yang benar-benar Islam tuh sebagai ajaran penutup, percaya bahwa kaeta tuh luar biasa sekali lah pokoknya. Sampai saat ini pun kalau dengar lagi kayak semacam ustadz berbicara soal ini itu rasanya mau nangis. Jangan nangis, saya jadi ikut nangis. Iya karena gimana ya? Kayak nangis itu bahagia gitu. Saya tuh bisa memilih agama yang ini loh, yang benar. Bukan berarti bukan berarti agama lain itu tidak benar, cuman caranya aja yang beda. Tapi yang benar-benar menuju ke surga itu, karena kan memang janji Allah ke kita itu kan setiap manusia itu pasti bakalan masuk surga, walaupun kita banyak dosa. Dan agama Islam itu baik, benar-benar baik, maha pengampun segala macam. Sedih saya. Iya, karena itu yang bikin saya. Ada tisu, tolong. Kenapa mau? Biar cair Islam, ya terlalu ini gitu. Dan sampai sebelum saya diajarin sholat sama teman atau apa, saya udah bisa sholat juga udah ya. Alhamdulillah udah lama. Jadi yang buat saya berkesan salah satu itu surah yang paling pertama itu ya, yang pertama yang saya hafalin dalam jangka waktu cuman beberapa jam itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu langsung saya hafal. Perjuangannya ternyata panjang ya. Banyak itu, apalagi hubungan dengan orang tua, mungkin itu teman, pastilah orang tua, keluarga yang paling itu. Dikucilkan juga sampai saat ini masih dikucilkan. Tapi ya saya jalan aja, soalnya hidup saya. Yang kalau misalnya kita juga meninggal kok, kita enggak bawa siapapun, yang kita bawa amal ibadah kita. Kalah kita. Kalian kalah ya malah. Enggak lah, gitu. bisa. Biar enggak terlalu ini, saya terbawa perasaan. Jadi makanya tadi saya bawa-bawa gitulah, biar enggak terlalu sedih saya kayak gitu. Tadi berarti sholat udah bisa, ngaji udah ini, alhamdulillah. Ngaji sih belum terlalu lah, tapi ada. Boleh nanti saya temenin itu, nanti ada ustadz boleh, yang pintar ngaji, bukan saya nggak terlalu pintar amat lah. Kayak gitu. Boleh. Kayak gitu. Ngaji juga, tapi udah bisa ya baca Quran sedikit-sedikit, insya Allah udah luar biasa. Haji gimana? Ada rencana kapan mau umroh atau apa? Pengen? Kalau menurut saya itu sebenarnya keinginan tuh ada, tapi itu tuh kalau Allah juga mengabulkan, itu hadiah yang sangat-sangat besar buat saya gitu kan. Ingin, tapi
ya kita jalanin aja dulu. Ya, ya. Gimana nanti Allah ngasih rezeki kalau memang udah waktunya bisa Pasti, umroh. percaya. Kalau kata Bisa Ustaz haji. Lukman, percaya dulu aja, niatkan, bikin paspornya dulu. Bukan gitu ya. Nanti bikin aja paspornya dulu, entah mau kemana. Waktu tiba-tiba besok bener loh, kalau udah iman kayak Amin, gitu. amin. Iya itu, Pengennya bilang Ustaz sih. Lukman, awas ya. Kalian. Pengen, ya semua Enggak. Iya. mimpi Betul. orang yang beragama Islam tuh pasti mau ke tanah suci Iya, ya pasti. betul. Tapi tidak untuk kemungkinan walaupun kita tidak nyampe umur kita juga pasti ketemu sama Allah. Itu aja. Waduh, luar biasa. Sedangkan kita sholat, anggap ya kita sholat, kita kan ngadep kiblat, ya udah depan itu kiblat. Ya udah kita depan kiblat, ya udah nyampe nih di rumahmu. Sebenarnya enggak juga sampai ke tanah suci. Kita sholat aja tuh udah inilah rumahnya Allah. Perasaannya beda kalau udah tanah suci, lebih auranya beda. Benar sih. Ya. Tapi kalau saya sih, menurut saya Nah, yang saya jalanin ini, saya sholat alhamdulillah 5 waktu. Saya merasa kalau saya sholat itu di depan saya ya udah Ka'bah. luar biasa. Udah.